orang Nino sehingga bisa atasan mungkin bisa ngeliat, wah ini anak bagus nih kerjanya nih, kasih responsibility lebih ah. Nah gitu, apa yang bisa di-share di sini? Saya jujur keahlian saya minus. Keahlian saya minus. Bahkan ketika memang saya menjadi sales, tidak ada prestasi apapun dalam hal itu. Oke. Tapi dalam hal apa nih? Pertanyaannya adalah ketika memang gini, jadi punya cerita seperti ini. Tapi saya terus bekerja. Mungkin bos saya melihat bahwa memang saya kerja dari pagi dan sore. Saya terus, mungkin dia lihat gitu ya? kesungguhan saya. Dan selain itu ketika memang itu saya juga selalu, ya kebetulan di lingkungan kerja saya kurang baik pada saat itu. Tapi saya coba share ke teman-teman saya bagaimana tentang kehidupan itu seperti apa, tentang makna sholat itu seperti apa. Sampai akhirnya bosnya, bos, kalau saya belum dapat kerjaan, nggak bisa berbuat sesuatu, bos mau pecat-pecat deh saya, bos. Tapi saya udah berusaha maksimal, kok mau pecat-pecat saya. Sampai akhirnya, bro, kontribusi lo adalah semua anak-anak jadi sholat di sini. Kesombongan saya muncul ketika memang ada beberapa asosiasi pengusaha kumpul. Kebetulan usia saya sangat muda sekali. Dan dia bilang, woi, lu pada tahu nggak? Nino itu pertama kali gue masuk UI, dia baru lahir. Defense mechanism saya timbul. Terus saya berkata, tapi suksesan mana? Disitulah awal kehancuran saya. Pertama kali ketika saya mengambil selendangnya Allah yang memang kesombongan hanyalah miliknya, manusia tidak pantas untuk sombong. Awalnya apa? Banjir 2007. Kantor saya kebetulan di Jalan Tebet hancur semua, kerendam. Sampai akhirnya ketipu dalam bisnis. Akhirnya saya mempunyai hutang yang sangat besar. Umur berapa waktu itu? 20. 21. Dan waktu itu punya utang sebesar 1 miliar. 1 M. Umur 21 punya utang 1 M. Itu yang saya alami sehingga memang saya merangkak lagi bukan dari nol, tapi dari minus. Yeah. Bagaimana saya harus melunasi hutang-hutang dan lain-lain. Itu ketika harus memulai lagi dari minus, bukan dari nol. Yeah. Ya. Apa waktu itu yang menjadi keyakinan, apa yang waktu itu ada di pikiran, dan apa yang menjadikan keyakinan bahwa I'm gonna get out of this? Caranya adalah berpikir positif. Bahwa segala sesuatu yang memang kita terima ini adalah hadiah kecil pada pagi hari. Makanya di sini pentingnya spiritual quotient. Ya. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Maksudnya kita selalu melihat sesuatu hal yang material. Bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang terlihat. Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi ketika kita menyikapi bahwa ketika saya menerima ujian ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mentalitas saya, meningkatkan cara berpikir saya, meningkatkan kapasitas diri, berpikir positif itu. Itulah susah, itulah yang sulit memang. Bagaimana kita berpikir dan positif. itu yang mendifferentiate, yang membedakan antara akhirnya orang sukses sama orang yang give up kan? Iya. Berbagi kepada sesama sudah merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Seperti halnya Nino yang menulis 4 buah buku dengan tujuan untuk berbagi nilai-nilai kehidupan untuk pembacanya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki 2 yayasan untuk membantu permodalan usaha kecil serta yayasan yang mengusung misi untuk memberikan pendidikan gratis bagi kaum marginal. Hal serupa tapi tak sama juga dijalani oleh Dik Doang. Dengan mendirikan Kandang Jurang Doang sejak tahun 1993, Kandang Jurang Doang ini bertujuan untuk memberikan pendidikan baik formal ataupun non-formal bagi anak-anak yang kurang mampu. Di sana, anak-anak tidak hanya diajarkan pendidikan formal, pendidikan informal juga diajarkan seperti menari dan perkusi. Kesemuanya itu tanpa dipungut biaya sedikit pun. Konsep berbagi pun tertuang dengan banyak cara, tidak hanya melalui pendidikan. Pada 11 dan 12 Februari lalu, Young on Top Kampus Ambasador bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan Yayasan Thalassemia Indonesia juga melakukan aksi donor darah dengan tujuan berbagi kepada penderita penyakit thalassemia. Berlokasi di Shopping Town Grand Indonesia, acara yang dinamakan Love Donation ini diharapkan dapat menebar kepedulian kepada masyarakat khususnya anak muda terhadap kurangnya stok darah PMI yang dibutuhkan untuk membantu para penderita thalassemia.
Ustadz Yusuf Mansur sebagai tokoh agama Islam pun turut menjelaskan konsep berbagi dalam indahnya bersedekah. Keajaiban bersedekah merupakan salah satu cara berbagi paling ampuh agar semua usaha kita dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Tema membangun usaha dengan spiritual pun sering ia angkat dalam dakwahnya. Ustadz yang juga aktif mensiarkan agama Islam melalui Twitter ini pun meyakini bahwa untuk menjadi kaya dan sukses, berbanyaklah berbagi. Ayo Ores, from office boy to